Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nesa Akila Zulfahmi Putri, NIM H10511911046. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proyek untuk UAS pemrograman web. Di sini saya membuat website dengan tema website fashion dengan Bootstrap HTML. Saya akan mencoba menjelaskan tahapan demi tahapan yang telah saya lakukan untuk membuat web ini. Yang pertama-tama saya itu membuat bar navigasi atau navbar. Jadi navbar ini yang bagian atasnya ini namanya navbar. Nah, ketika kita lihat codingannya, untuk membuat navbar itu sebenarnya sudah disediakan di Bootstrap-nya, di website Bootstrap-nya. Jadi ini untuk membuat navbar-nya. Jadi kita lihat di sini navbar-nya itu terdiri atas macam-macam tag ini. Nah, tag-tag ini yang membentuk ada brand-nya, logonya, Mirupi, ada home, gallery, your card, dan about. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini saya membuatnya itu container. Jadi, dia itu tidak menyesuaikan resolusi device-nya. Jadi, saya ingin membuat website yang istilahnya tidak berubah ketika resolusi device-nya itu berubah. Jadi, saya ingin website yang tetap sama ukurannya seperti itu. Lalu di sini kita lihat lagi ada tag A, jadi di sini kelasnya itu navbar brand. Jadi kita lihat ketika navbar brandnya ini ditekan, maka akan kembali ke halaman awalnya seperti itu. Jadi kita lihat di sini. Jadi karena saya sudah membuat file-file lainnya, jadi dia bisa menuju ke halaman yang lainnya. Sudah saya linkkan. Seperti itu. Nah, kita perhatikan lagi di kodenya ini. Nah, di sini kita lihat pada kelas navlink aktif ini maksudnya ketika istilahnya tulisan home ini misalnya di highlight, istilahnya seperti itu maka kita memberi tulisan dia aktif, navlink aktif. Nah, kita perhatikan lagi di bawahnya ini tidak ada kata aktif, maka dia akan redup seperti ini. Jadi ketika kita berada di halaman tersebut, halaman home, maka dia akan di-highlight. Nah, ketika kita ke galeri, dia yang di-highlight, ke your card di-highlight, seperti itu. Jadi, untuk membuat highlight seperti itu, kita membutuhkan aktif ini. Nah, ini adalah ketika kita di navbarnya ini, lalu di navbarnya ini bisa diubah warna. Kita perhatikan bagaimana cara mengubah warnanya. Kita lihat lagi di bagian kelasnya ini. Ini navbar. Ya, background danger. Jadi kalau di Bootstrap itu warna pink itu danger. Nah, ini backgroundnya danger. Terus untuk supaya tulisannya itu terang, ini kita pakai navbar dark. Kalau mau tulisannya gelap itu pakai navbar light seperti itu. Nah, karena kita mau istilahnya navbarnya itu terus ada di atas ketika kita scroll ke bawah, itu kita pakai fix stop di sini. Nah, fix stop itu kelas yang membuatnya navbar ini tetap di atas walaupun kita scroll terus ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi pertama kali yang saya buat untuk project ini adalah navbarnya terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua adalah saya membuat kalimat pembuka untuk websitenya. Dimaksud kalimat pembuka tuh ini, yang biasa di website itu kan ada kayak selamat datang, welcome, seperti itu. Jadi saya terinspirasi dengan website
fashion seperti itu. Jadi saya membuat istilahnya brand saya sendiri seperti itu. Jadi welcome to the World Cup Fashion Brand official site seperti itu. Itu seperti kayak welcome statement ya. Lalu di sini saya buat motonya. Jadi untuk supaya membuat seperti itu, kita lihat lagi ke codingannya. Di sini itu kita membuat ada namanya span class. Jadi ini span kelasnya, ini tag span, dan ini ada kelasnya seperti ini. Jadi kalau kita buat dengan pakai tag span ini, kita bisa membuat istilahnya tulisan yang besar seperti itu. Nah, kenapa saya tidak pakai seperti misalnya tag P atau tag H2 atau gimana? Tag atau tag H, karena dengan tag span ini ketika saya memberi background warna ke tulisannya itu, untuk tulisan di bawahnya itu dia tidak terpisah gitu warnanya. Kalau saya waktu itu coba pakai tag P itu, dia terpisah. Jadi istilahnya tuh ada kayak semacam space di antara warnanya ini, jadi dia tidak nyatu warnanya. Jadi kuningnya itu terpisah. Jadi saya memakai span, dan ternyata ketika diberi background kuning, itu dia menyatu antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Nah, jadi saya pakai span, tag span. Yang seperti itu dikasih background warning, jadi di bootstrap itu warna kuning itu diberi nama warning. Dan di bawahnya itu ada semacam tombol. Jadi biasa kalau di website itu di halaman awalnya selalu ada hampir selalu ada tombol-tombol seperti ini, tombol seperti get started untuk menjelajahi websitenya. Gitu. Tapi untuk ini saya tidak memberikan link untuk menuju kemana, jadi saya hanya memberikan tombol seperti itu. Jadi dia tidak mengarah kemana-mana. Nah, saya juga memberi semacam banner website gitu istilahnya. Biasanya ada di gambar paling utama di website itu sebagai daya tarik. Karena saya membuat brand fashion saya sendiri, istilahnya saya menganggap ini sebagai brand ambassador. Karena biasanya di website fashion, banner atasnya itu foto modelnya. Jadi saya membuat seperti itu. Di sini saya menggunakan foto Mama Bo, girl group dari Korea. Nah, selanjutnya saya membuat daftar produk semacam koleksi. Jadi saya membuat brand fashion dan ada produk-produknya. Nah, produk-produknya ini bukan produk yang istilahnya katalog lengkapnya di sini. Istilahnya cuman seperti preview atau produk-produk yang biasanya kalau di halaman depan website itu biasa yang menjadi daya tariknya website fashion itu, halaman depannya itu ada seperti daya tarik, dan biasanya itu promo-promo atau produk-produk terbaru. Jadi saya berusaha untuk membuat hal yang serupa, dan dalam hal ini seperti koleksi baru bulan ini. Jadi dia bukan katalog yang langsung banyak gitu, istilahnya langsung menampilkan keseluruhan koleksi, enggak. Cuman yang menarik di bulan ini seperti itu. Sini saya membangun seperti tampilan online shop. Jadi website fashion itu bisa juga berupa online shop, jadi yang menjual barang-barang seperti ini. Dan saya terinspirasi dengan website fashion terkhususnya itu Gentle Monster waktu itu. Jadi saya melihat tampilannya itu seperti ini, dan saya ingin membuatnya seperti itu. Jadi untuk membangun itu di HTML,
itu pakai tag card. Tag card ini ada di Bootstrap juga. Jadi dia dibangun. Kita lihat aja langsung codingannya. Seperti ini. Itu ada yang namanya card. Nah, oh maaf, bukan tag card tapi class card. Nih, di class card ini seperti ini. Jadi sudah ada kelasnya di Bootstrap itu untuk membangun supaya dia berjejer seperti ini. Itu codingannya. Nih, kita buat dulu dia kelas baris. Lalu kelas baris ini mencakup seluruh elemen-elemen card ini, elemen-elemen tiap produknya seperti itu. Jadi row itu seperti tag div dengan kelas row itu seperti parent dari keseluruhan produk ini. Jadi untuk membuat dia sejajar dalam kesatuan baris seperti itu. Nah, tiap-tiap produknya itu dikasih lagi dengan parent lagi di bawahnya, itu sama juga pakai tag div. Cuman ya ini dikasih kelas kolom. Nah, saya pakai kolom 4 ini karena kalau kolom 4 ini dia antar kolomnya itu enggak terlalu jauh, yang jelas. Jadi dia ini bisa dibuat baris dan ini kolom-kolomnya seperti itu. Lalu diperhatikan lagi di sini kita dalam card ini bisa diatur. Ini saya buat yang bagian atasnya. Bagian atasnya itu adalah judulnya atau nama produknya. Di sini kita perhatikan untuk membuat teksnya bold itu di Bootstrap FW bold, dan saya juga membuatnya jadi italic. Jadi ini nama produknya Madame Rouge Glasses, dan kita lihat lagi untuk harganya saya agak besarkan sedikit untuk membuat teksnya agak lebih besar. Itu nih FS3. Jadi di Bootstrap itu ada pembagian size-nya. Jadi untuk size yang agak besar itu FS3 dan yang lebih besar lagi FS2, FS1 gitu. Nah, lalu ini seperti deskripsinya aja, cuman deskripsinya tidak saya buat terlalu detail, jadi hanya memakai default yang ada di Bootstrap. Nah, selanjutnya ini ada button. Buttonnya tidak mengarah kemana-mana, hanya untuk mendemonstrasikan seperti kita berbelanja online. Jadi biasanya di sini ada seperti menambahkan ke keranjang belanja ini. Jadi kita bisa tekan ini. Maksudnya kita bisa tekan ini dan bisa langsung otomatis ditambahkan ke keranjang belanja. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, untuk membuat itu kita perhatikan lagi. Di sini ada yang namanya button. Nah, button yang ini namanya masuk ke kelas button outline. Jadi buttonnya itu tidak berwarna tapi hanya berbentuk garis warna seperti itu. Lalu di sini warnanya kuning, warning. Lalu kita lihat lagi, ini tulisannya shop seperti itu. Jadi itu semacam defaultnya. Jadi kita bisa mendapatkan kode-kode ini itu di Bootstrap. Jadi kalau pakai Bootstrap itu bisa dibilang membuat website itu benar-benar mudah. Jadi kalau kita mau membuat website itu bisa langsung
bisa langsung di copy dan paste dari Bootstrap seperti ini. Nah, kita buat kayak gini. Ini adalah contoh codingannya, dan kita bisa langsung pastekan ke codingan kita. Nah, seperti itu. Sebenarnya button block ini nggak terlalu perlu, cuman saya hanya menambahkan untuk supaya buttonnya ini bisa berada di sini, misalnya kayak gitu. Sebenarnya tidak terlalu perlu, tidak terlalu pengaruh, kita bisa abaikan saja. Lalu, jadi untuk membuat button yang berada di samping harga ini, konsepnya sama dengan produk-produk ini yang bersampingan. Jadi parent yang paling atas itu kelasnya row, dan masing-masing ini sama-sama kolomnya. Ini harganya kolom, ini juga kolom, jadi mereka bisa berdampingan. Kita lihat codingannya. Paling atasnya parentnya itu row, terus jadi ini saya pakai kolom 4 supaya dia nggak terlalu jauh. Seperti itu. Jadi ini kolom-kolom, jadi dia bisa berdampingan seperti itu. Nah, tahapan selanjutnya untuk membuat website ini saya tambahkan seperti halnya member. Jadi kalau ingin mendaftar jadi member itu ada formnya di sini. Di sini saya membuat form, dan ini ada di Bootstrap juga. Kalau ingin membuat form seperti itu, ada di Bootstrap-nya gimana cara membuat seperti halnya form online atau semacam sign up gitu. Itu sudah ada di Bootstrap. Ini seperti ini. Ada first name, last name, email address, dan password. Juga ada checkbox-nya di sini. Nah, kita lihat codingannya seperti apa. Nah, di bawahnya nih ada tag form. Nah, seperti itu. Supaya menyesuaikan bisa diganti namanya. Ketika kita submit, kita kembali ke awalnya. Jadi saya tidak terlalu detail untuk kali ini. Jadi saya membuat sesuai hal apa saja yang mungkin ditemukan di suatu website fashion atau online shopping. Selanjutnya, untuk website fashion saya rasa tidak lengkap jika tidak ada artikel tentang fashion misalnya. Di sini saya menambahkan video dan juga semacam tulisan artikel seperti itu. Kita lihat lagi codingannya. Nah, di sini sama lagi konsepnya, itu pakai baris dan kolom, jadi mereka bisa berdampingan seperti itu. Di sini ada, kita lihat di sini. Nah, ini untuk videonya.
Ini videonya pakai properti iframe. Dan ini jika diperhatikan, jika diperhatikan saya biasanya antar satu elemen dengan elemen lainnya di website itu saya selalu pakai ini span class. Jadi ini semacam memberi space itu karena backgroundnya transparent. Jadi dia ada macam space antar elemen ini dan elemen lainnya. Nah, yang terakhir saya buat lagi navbar untuk bagian bottomnya. Di sini ada navbar lagi. Nah, bedanya dengan navbar yang di atas itu, di sini yang jelas saya tidak pakai fixed top. Seperti yang di atas tadi saya pakai fixed top. Tapi untuk membuat navbar ini di bawah cukup diletakkan di bawah codingan yang ini artikelnya. Jadi dia langsung di bawah ini dan dia tidak mengikuti ketika kita scroll ke atas. Nah, tahapan selanjutnya ketika saya sudah selesai membuat ini, saya langsung membuat halaman keduanya untuk galerinya. Ini codingannya sama aja. Codingannya sama aja dengan codingan card pada halaman pertama tadi. Seperti ini sama aja. Jadi yang saya tambahkan itu mungkin link ketika saya menekan tombol ini dia akan kemana, ketika saya menekan galeri dia akan mengarah ke halaman, ke file yang mana, seperti itu. Lalu juga highlight-nya diperhatikan. Saya tekan your card itu masuk ke yang baru, was yang ketiga, ke link yang baru. Dan juga kita perhatikan lagi di sini navlink yang aktif atau highlight-nya itu di your card. Jadi ketika kita menekan ini, otomatis highlight-nya berpindah ke your card, lalu dia mengakses ke file yang lain, lalu ketika kita tekan above ini, juga mengakses ke file yang lain, dan highlight-nya otomatis ke atas. Juga ketika kita menekan tombol ruby-nya, kita kembali ke bagian awal. Nah, saya lupa memberikan penjelasan mengenai ini. Ini namanya alert. Nah, alerts ini saya membuat dengan dasar seperti semacam pop-up promo gitu. Kalau di website shopping itu biasanya ada semacam pop-up promo yang menyatakan ada diskon seperti ini. Jadi saya membuatnya juga seperti itu. Ini kita membuatnya itu bisa langsung dari Bootstrap-nya itu ada namanya alerts. Nah, nanti di alerts ini kita lihat codingannya. Jadi tadi dia di sebelum banner atas, jadi ini kita lihat, ini ada kelas namanya alert, dan kita perhatikan lagi, kita ini nggak terlalu susah, jadi kita hanya mengcopy apa yang sudah ada di sini dan kita ganti dengan kalimat yang ingin kita buat seperti itu. Jadi untuk membuat website dengan Bootstrap itu sangatlah simple. Dan tidak perlu codingan yang terlalu bagaimana, kita hanya perlu memanfaatkan fitur-fitur yang telah tersedia di Bootstrap. Dan ini ada tambahan, kenapa kita bisa mengakses fitur-fitur yang sudah disediakan pada Bootstrap. Kita perhatikan kembali di sini.
Ini sudah ada kelas-kelas yang sudah ditentukan oleh Bootstrap-nya. Jadi kita tinggal mengakses kelas yang telah ada, yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Dan kita lihat di sini ada link yang mengacu kepada Bootstrap min CSS. Jadi untuk tampilannya sudah ada CSS sendiri dari Bootstrap. Kita perhatikan lagi untuk scriptnya di bagian body-nya, di tag body-nya kita lihat di sini sudah ada macam source-nya. Jadi kita tinggal mengaksesnya. Jadi sebelum kita memakai fitur yang ada di Bootstrap, kita terlebih dahulu mengcopy starter template-nya seperti ini. Jadi sudah ada starter template-nya yang kita tinggal hanya mengakses. Jadi kita hanya perlu mengakses dari library-nya si Bootstrap ini. Dan perlu diperhatikan karena saya tidak mendownload compile CSS dan JS-nya, jadi ini harus diakses secara online. Dan seperti itu. Jadi website saya ini hanya bisa diakses ketika sedang online, tidak bisa offline. Karena saya sebelumnya tidak mendownload source filesnya seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.